mancing dengan cara pasang tajur sebenarnya tidaklah rumit. Kita tinggal mencari spot potensial di tepian air yang terdapat pohon atau batang kayu yang terendam air. Karena di tempat-tempat teduh seperti itulah, biasanya ikan-ikan berkumpul untuk mencari makanan. Ini saya sekarang sudah sampai di lokasi najur. Memang harus berdekatan dengan ranting-ranting pohon supaya nanti lebih mudah untuk mengaitkan nih, tali dan juga kailnya. Del, majuin dikit Del. Oke, kita maju lagi ya. Nah, ini memang batang pohonnya sudah cukup kuat. Kalau kira-kira kita dapat ikan, dia bisa menahan. Selain itu, pastikan juga tali pancing sudah benar-benar terikat kuat. Jadi enaknya kalau mancing dengan cara najur itu bisa sambil ditinggal. Terus kita pindah ke tempat yang lain. Salah satu keuntungan ketika kondisi debit air tinggi adalah saya tidak perlu sampai tepian sungai untuk memasang tajur. Cukup memanfaatkan cabang-cabang pohon yang terendam air untuk memasang pancing tajurnya. Ini umpan yang saya gunakan namanya ikan seluang. Sengaja memang ikan seluang ini yang digunakan masih hidup. Karena untuk menarik perhatian ikan-ikan yang besar. Nah, dia masih bergerak otomatis. Tuh, masih sangat aktif. Oke. Nah, di sini nih. Saf, ingetin ya tadi titik kita di mana? Oke. Karena danaunya luas banget ya, Feb. Iya, betul. Kelupaan. Untuk menjaga umpan tetap hidup, pemasangan kail harus saya tancapkan pada bagian punggung ikan. Umpan hidup akan memancing kedatangan ikan predator yang lapar dan merasa terusik. Tajurnya udah dipasang semua, sekarang kita akan menyusuri sungai yang lebih kecil untuk mancing ngancar. Feb, udah siap ya? Yuk, lanjut. Ayo, lanjut. Kali ini, spot memancing kami bergeser ke aliran sungai yang lebih kecil, karena teknik mancing ngancar bisa lebih efektif. Berbeda dengan najur, teknik memancing dengan cara ngancar ini justru kita harus lebih aktif. Nah, ini pancingan yang saya pegang sengaja digerak-gerakin memang untuk menarik perhatian ikan-ikan predator. Benar-benar terbukti membutuhkan kayu yang lentur nih. Jadi mancingnya lebih enak digerakinnya. Set, set, set. Ke atas, ke bawah, seperti itu. Tapi memang kalau mancing tetap harus butuh kesabaran ya. Nggak mungkin langsung dapat. Pergerakan umpan yang saya mainkan merupakan salah satu cara untuk menarik perhatian ikan-ikan predator. Rata-rata ikan predator merupakan ikan teritorial yang akan marah jika merasa terusik. Kami harus menjaga suasana agar tetap tenang. Sebisa mungkin mengurangi suara dayung dan laju sampan supaya ikan tidak kabur. Ikan yang nyangkut yang kita dapatkan ini ikan toman dan memang kalau dilihat dia sangat besar sekali. Hampir satu lengan saya nih. Namanya usaha memang tidak mengkhianati hasil. Meski lumayan pegal saat memainkan joran, namun hasil satu ekor ikan toman mampu menjadi penawarnya. Ini ikannya sih berat banget. Karena melepaskan kail dari mulut toman itu sedikit berbahaya karena dia punya gigi yang sangat tajam. Makanya supaya lebih aman, saya taruh semuanya di sampan sama jor-jorannya. Jadi kita mau pakai joran yang lain. Oke, itu dia udah lemes. Iya. Giant snakehead atau toman merupakan ikan top predator di wilayah perairan tawar.
Hidup di aliran sungai, danau, dan rawa, ikan toman tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, dan pastinya Kalimantan. Sepertinya keberuntungan memihak pada kami hari ini. Karena nggak lama tadi langsung dapat ikan tomannya. Saya penasaran, mau coba mancing lagi. Ini saya udah dapat ikannya lagi. Tapi memang dia masih sangat agresif. Terus dia ini mulai lari-larian kemana-mana, jadi harus hati-hati sekali nih untuk ngambilnya. Perlawanan ikan kedua kali ini benar-benar terasa kuat. Meski sudah berusaha saya tarik ke sampan, tapi dia terus berenang menuju ranting pepohonan dan membuat joran saya tersangkut. Hati-hati, pegang-pegang itu, talinya. Bentar. Aduh, bentar. Ya! 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 Lepas. Tadi kita udah dapet ikannya, tapi karena dia terus melawan dan lari ke arah ini pepohonan ini, makanya dia lepas. Sebagai predator, toman merupakan ikan yang tergolong cerdas. Begitu merasa tersakiti, seketika dia akan langsung berontak dan mencari tempat berlindung untuk melepaskan diri. Usaha saya menaklukkan toman kedua pun gagal, karena kalah cepat dengan pergerakan ikan. Karena kita sudah meninggalkan tajur kita terlalu lama, jadi kita harus cek. Siapa tahu di tajur ini kita dapat ikan. Oke, lanjut. Ayo. Semoga 3 tajur yang sudah kami pasang tadi juga membuahkan hasil. Wah, dapet. Wah! Beruntung, mata Kyle tertancap sempurna di mulut ikan, jadi tomannya tidak bisa lepas. Kali ini harus sigap menaikkan ikan ke sampan supaya tidak lepas lagi. Selain itu, dengan menaikkan ikan langsung ke sampan, akan mengurangi resiko kita terkena mata Kyle, karena sewaktu-waktu ikan bisa berontak ketika keluar dari permukaan air. Supaya bisa segera menikmati daging ikan toman, kami pun berbagi tugas. Sementara saya membuat perapian, Safira membersihkan ikan. Tugas membuat tusukan pembakaran menjadi bagian Adelia. Toman hasil pancingan kita tadi mau dimasak, tapi dengan cara yang sangat sederhana, dibakar. Karena kita udah lapar sekali. Nah, ini dia ikan tomannya udah saya bersihkan isi perutnya tadi. Untuk sisiknya emang sengaja tidak saya bersihkan karena nanti biar waktu dibakar bentuk ikannya masih tetap utuh dan mungkin nanti bakal ada rasa crispy-nya dari sisiknya. Ikan toman yang sudah dibersihkan kotorannya, selanjutnya ditusuk dengan bambu untuk bisa diletakkan di atas api pembakaran. Karena ikannya benar-benar masih segar, jadi kami tidak perlu menggunakan bumbu apapun untuk membakarnya. Feb, itu bambunya kurang panjang ya? Iya nih, lihat deh. Ikannya lebih panjang. Yaudah, agak nggak kelelep. Gak apa-apa. Aman ya? Ternyata ikan yang kita dapat itu jauh lebih panjang daripada bambu yang udah saya siapin. Enak banget nih aromanya. Walaupun memang kelihatan gosong, tapi itu sebenarnya bagian permukaan luarnya saja. Dalamnya justru malah merata dia matangnya. Nah, itulah alasan Safira tadi tidak membersihkan bagian sisiknya. Sisik ikan toman memang sangat tebal.
Jadi meskipun terlihat gosong, dagingnya tidak akan terimbas. Ini rasanya benar-benar enak banget dan dagingnya itu teksturnya lembut. Jadi kalau dikunyah lebih mudah dan lebih enak ditelan. Kalau soal rasa, dia memang ada manis-manisnya karena dia ini fresh. Daging 2 ekor ikan toman ini benar-benar menjadi solusi untuk mengisi perut kami di tengah belantara hutan Kalimantan. Nah, sekarang kita akan ambil bagian toman yang paling enak. Dan nggak banyak orang tahu, bagian toman yang paling enak itu adalah di bagian lemaknya. Wow. Ini harus coba nih. Bagi. Panas ya? Tidak sangka memang, ternyata Adel cukup paham dengan bagian paling enak dari ikan bakar ini. Ternyata bagian lemak toman ini tuh dia yang lebih gurih daripada dagingnya. Dagingnya aja udah enak ya kan, Feb? Ini lebih enak. Oh iya. Ayo cobain lagi. Feb. Enak banget. Kalau saya sih rasanya kayak lagi makan bakso. Terus kan ada lemaknya tuh. Ah, benar. Tetelan itu yang di kuah bakso. Tetelan bener banget. Aduh, enak banget. Lebih gurih ya kan? Bukan hanya memiliki lemak yang rasanya enak dan gurih, salah satu kelebihan ikan toman adalah dagingnya tebal dan tidak ada duri-duri kecil di dalamnya. Nah, ini dia istimewanya dari ikan toman. Durinya itu masih menyatu. Jadi waktu kita angkat, daging sama duri udah langsung terpisah. Plus ini kesukaannya si Adel tadi, lemak toman. Yuk, kita makan lagi yuk. Nah, makanya nggak heran nih kalau kita makan dagingnya sama sekali nggak ada duri yang nyangkut. Enak nih makannya langsung lahap. Iya. Nggak ada itu keselak duri. Bener banget. Ikan tomannya udah habis kita makan, perut udah kenyang, tenaga udah mulai keisi lagi. Kayaknya ini waktu yang pas untuk kita kembali ke hammock, kita istirahat lagi ya. Petualangan saya bersama Kuat Kopassus menuju 2 dekade jejak petualang masih berlanjut. Ikuti jejak saya, jejak petualang.